Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azimatasa dengan NIM 1102-18438 dari kelas EL41B, program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah saya buat, yaitu tugas besar mata kuliah Sistem Kendali Digital dengan judul Kendali Kecepatan Motor DC dengan metode PI. Nah, ini ada tabel of content. Yang pertama ada pembahasan, yang kedua ada pembahasan hardware, yang ketiga cara kerja sistem, dan yang terakhir ada flowchart dan kode programnya. Lanjut ke pembahasan awal, ini ada rangkaian yang telah saya buat, yaitu rangkaian sistem kendali kecepatan motor DC menggunakan metode PI. Nah, jadi motor DC itu mempunyai kekurangan, yaitu dalam hal pengaturan kecepatan. Nah, maka dari itu, untuk mengatur kecepatan pada motor DC itu kita perlukan kontrol, sebuah kontrol, yaitu kontrol yang digunakannya itu kontrol PI. Nah, maka dari itu kita bahas ke kontrolnya, yaitu kita bahas secara umumnya dulu, yaitu kontrol PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, PID ini berfungsi sebagai controller untuk mengatur kecepatan pada motor DC itu sendiri. Nah, karena tadi yang seperti sudah dijelaskan, yaitu motor DC itu mempunyai kekurangan, yaitu dalam hal pengaturan kecepatan, entah itu ada errornya atau overshoot-nya, maka dari itu digunakanlah kontrol PID ini untuk mengatur kecepatan motor DC itu sendiri. Nah, kontrol PID itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kontrol proporsional, yaitu berfungsi untuk membuat rise time yang cepat atau mempercepat set point-nya itu sendiri. Yang kedua ada kontrol integral, fungsinya untuk memperkecil error. Yang ketiga ada kontrol derivatif, fungsinya itu untuk meredam overshoot atau undershoot. Nah, maka dengan menggabungkan antar kontrol ini, antara KP, KI, dan KD itu sendiri, maka akan menghasilkan output atau keluaran rise time yang tinggi dan errornya yang kecil. Nah, pada sistem ini saya hanya menggunakan kontrol PI atau proporsional dan integral saja. Next ke hardware. Saya menggunakan yang pertama ada Arduino Uno. Ini ada gambar dari sebuah Arduino Uno. Nah, jadi Arduino Uno ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan sistem yang saya buat. Nah, di dalam sini dia akan memproses tadi kontrol PI yang digunakan. Lanjut yang kedua ada motor driver yang bertipekan L29N. Ini ada gambar dari motor drivernya. Fungsinya itu untuk penggerak motor DC itu sendiri. Lalu yang ketiga ada sensor encoder. Nah, ini ada gambar dari sensor encodernya dan rotary encodernya. Nah, sensor encoder ini dia berfungsi sebagai feedback pada sistem, atau kalau pada sistem saya itu untuk mengetahui PWM-nya berapa, gitu. Atau kecepatan putaran motornya itu berapa cepat. Nah, kemudian lanjut masuk ke cara kerja. Ini ada blok diagram dari sistem yang akan dibuat. Itu ini ada sebuah set point atau inputannya. Kemudian dia masuk ke dalam kontrol PI. Kemudian nanti hasilnya itu dia akan menjadi PWM dan nanti akan memutarkan motor DC. Kemudian outputannya itu akan di-feedback-kan oleh sensor encoder itu sendiri. Nah, itu untuk cara kerja di sistemnya. Nah, untuk lebih detailnya, cara kerjanya itu yang pertama, kita mengatur set point pada kode program di Arduino IDE. Nah, nanti di sini diaturkan set point-nya itu berapa dimasukkan. Lalu yang kedua, diproses oleh Arduino Uno. Nah, ini kan setelah diatur set point, dia akan diproses ke Arduino Uno menggunakan kontrol PI. Selanjutnya yang ketiga, akan mengirimkan ke motor DC untuk motor DC itu berputar seperti itu. Nah, ini nanti dari kontrol ini dia akan memutarkan motor DC. Selanjutnya yang keempat, adanya feedback oleh sensor encoder. Nah, ini ada
output-nya dijadikan masukan untuk sensor encoder dan kemudian nanti berulang sistem closed loop. Oke, itu untuk cara kerja. Lanjut ke flowchart. Pertama mulai, kemudian kita menginputkan set point-nya berapa, lalu motor DC itu bergerak sesuai set point-nya. Nah, ketika responnya sama dengan set point, maka jika respon sama dengan set point, maka motornya itu bergerak sesuai set point dan kemudian respon pun mengikuti set point dan kemudian selesai. Nah, ketika respon tidak sama dengan set point, maka dia akan di-feedback-kan, maka dia akan diatur atau dikontrol menggunakan Arduino Uno, lebih tepatnya menggunakan kontrol PI itu sendiri. Nah, kemudian nanti akan di-feedback-kan, lalu masuk ke input, kemudian menggerakkan motor DC. Ketika respon sama dengan set point-nya, karena sudah diatur tadi oleh kontrol PI, maka motor pun akan bergerak sesuai set point dan respon mengikuti set point-nya, kemudian akan selesai. Nah, seperti itu untuk flowchart-nya. Nah, kemudian ada kode program. Untuk kode programnya seperti ini. Nanti bisa dijelaskan langsung. Oke, ini ada respon kecepatan setelah didesain PI itu sendiri. Dia dari 0 naik, kemudian dia stabil di antara 49 dengan 56. Di sini ada kecepatannya, kecepatan motor DC-nya, kemudian di sini ada yang bawah itu ada waktunya. Oke, dan kita masuk ke video pendemoan alat. Nah, sebelum kita masuk ke video pendemoan alat, ini saya akan sedikit menjelaskan untuk untuk kode programnya. Ya, kita harus mendefinisikan dulu motor directory-nya. Ini ada define CW dan CCW. Nah, CW itu buat ketika dia putarannya searah jarum jam, atau CCW itu ketika berlawanan jarum jam putarannya gitu. Nah, kemudian kita mendefinisikan untuk motor drivernya, input yang pertama ke pin 7, input yang kedua yang PWM-nya ke pin 9. Nah, kemudian ada pin encoder untuk sensor kecepatannya, mendefinisikan ke pin encodernya ke pin 13 dari Arduino itu sendiri. Nah, ini ada posisi set point untuk nanti akan diuji itu ketika posisinya 0. Nah, kemudian ini ada integer target untuk mendefinisikan target posisi. Dan kemudian ini untuk mentuning KP dan KI atau kontrol PI. Nah, nanti KP-nya itu diubah-ubah di sini, kemudian KI-nya juga diubah agar dia responnya sama dengan set point-nya. Kemudian ini ada time sampling-nya, di time sampling itu 0,01 yaitu 10 milisecond. Selanjutnya ada penjabaran variabel itu integral, PI control, kecepatan, error, atau error sebelumnya. Kemudian ada I untuk nanti di pengulangan. Oke, masuk ke void encoder A. Nah, ini void encoder A, digital read, encoder pin A, encoder posisi minus-minus, encoder posisi plus-plus. Lanjut ke void setup. Nah, ini untuk setup interrupt-nya, pin mode buat encoder pin A. Tadi itu input pull up. Nah, kemudian ada setup motor drivernya. Untuk input 1, output, kemudian input 2, yang PWM-nya sebagai output juga. Lalu untuk pembacaannya, digital write, input 1 itu H, untuk input 2 itu low. Kita menggunakan serial begin-nya 9600. Nah, ini ada pengulangan untuk nanti plot grafiknya sampai di 500 time sampling-nya. Nah, ketika I-nya itu dimulai dari 0 dan I-nya kurang dari 0, maka I++. Jadi I-nya itu dari 0 sampai 500, nanti time sampling-nya akan di plot gitu, seperti itu.
Lanjut ke target itu ya pembacaan dari analog read A0 untuk ADC maksimumnya 1023. Kemudian ini ada beberapa perumusan atau beberapa perumusan itu errornya sama dengan target. Target dikurangi encoder posisi tadi. Encoder posisi yang posisi set point itu. Selanjutnya untuk integralnya error dikalikan dengan time sampling-nya. Kemudian untuk kontrol PI-nya ini tuh KP dikalikan dengan errornya, kemudian ditambah dengan KI dikalikan dengan integralnya. Integralnya dapat didapatkan dari error dikali time sampling-nya. Nah, untuk kecepatan minimum sama maksimumnya untuk PI control ini, untuk motor DC ini, dari 0 untuk minimumnya, untuk maksimumnya 255. Kemudian jika kecepatannya di atas atau sama dengan 0, maka dia akan membaca input satunya itu CW atau searah jarum jam, kemudian nanti akan berputar sesuai kecepatannya. Selanjutnya ketika pembacaan input satunya itu berlawanan jarum jam, maka dia akan ditambahkan dengan 255. Maksudnya ini ada codingan untuk menampilkan kecepatannya. Dan delay-nya antara time sampling dikalikan dengan 1000. Nah, itu untuk kode programnya. Nah, setelah itu lanjut ke video pendemoan. Untuk demonya itu ada di sini. Sistem kecepatan DC untuk komponennya saya gunakan yang pertama ada baterai ke lanjut sini ada ketika perputaran motornya. Kemudian bentar saya sambungkan dengan alatnya. Nah, jadi seperti itu untuk gerak dari motornya. Dan untuk grafiknya seperti ini. Serial masuk ke serial plotter. Nah, nanti grafiknya akan seperti ini. Saya men-setnya sampai dengan plot 500 time sampling. Jadi dia tadi dia stabilnya di antara berapa? Kita lihat di serial monitornya. Kita lihat di serial monitornya. Nah, di sini kita lihat di Excel-nya saja. Nah, ini ada time sampling-nya sebelah kiri dan sebelah kanannya untuk waktunya. Nah, dia akan di 64 time sampling untuk ketika dia stabilnya gitu. Nah, itu untuk ketika dia ketika waktunya ketika stabil kecepatannya. Lanjut setelah itu tadi dibuatkan respon kecepatannya. Nah, ini dari hasil yang tadi didapatkan grafik seperti ini gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.